Nah, sehingga orang yang suka mempopulerkan bahwa dirinya adalah seseorang yang ahli tarekat, tetapi dia itu tidak melaksanakan ajaran-ajaran dari tarekat. Justru bukan dia menambah kemuliaan tarekat, tapi sebaliknya dia justru mempermalukan tarekat itu sendiri. Gitu. Nah, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Ta'lim nafil intifad dzakr wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wa shihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Fathul Mu'in karya Syekh Marita Zainuddin bin Muhammad Ghazali Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminin mukminat, Al-Adina wala kulniyatin salih wala manawa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Syekh Ad-Dasuki melanjutkan ya. Jadi pengutipan dari Syekh Ad-Dasuki ini banyak nih, satu bab ini. Beliau mengatakan Allahu Ta'ala khasmu kulli muridin syahra nafsahu bitorikina. Allah Ta'ala itu adalah musuh dari setiap murid yang mempopulerkan dirinya dengan membawa tarekat kami, tapi dia itu tidak melaksanakan hak dari tarekatnya, dan dia itu justru mempermalukan tarekat. Nah, sehingga orang yang suka mempopulerkan bahwa dirinya adalah seseorang yang ahli tarekat, tetapi dia itu tidak melaksanakan ajaran-ajaran dari tarekat. Justru bukan dia menambah kemuliaan tarekat, tapi sebaliknya dia justru mempermalukan tarekat itu sendiri. Gitu. Nah, sehingga kalau kita ini mau mempertarekat kepada orang lain, yang benar dulu dong kitanya. Kita yang sudah memiliki akhlak yang baik, ucapan yang baik, ibadahnya yang baik, kemudian sisi kerohanian yang baik, hati yang baik, baru kita itu bisa mengajak orang menuju kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kita mengaku ahli tarekat, sholat tara, itu kan, ghibah terus, ngadu domba hayu, kemudian hasud segala macam teureun-eureun, atau gimana seseorang itu mau tertarik kepada tarekat sementara akhlaknya tarekat itu tidak kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mual bisa mual. Kan? Justru ketika kita ini belum melaksanakan ajaran daripada tarekat, maka kita itu justru menghinakan tarekat. Makanya beliau melanjutkan, wa kana yaqulu man khana lakana. Barang siapa yang berkhianat ya atas yaitu dengan tidak melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran tarekat, lakana, dia sama aja seperti tiada. Maneh nama ada tapi nggak ada. Wa man lam yata'id bi kalamina fala yamshi fi rikabina. Kalau seseorang itu tidak mengambil nasihat dari kalam pembicaraan kami, maka udah nggak usah berjalan bersama rombongan kami, nggak sorangan baik. Wala yalum mabina, dan juga dia itu jangan sampai bergabung dengan kami. Kenapa? Fa innana la nuhibbu min auladina illa syatrul malih syama'ili. Ya karena kami ini dari anak-anak kami. Dari anak-anak kami ini tidak suka kecuali anak yang cerdas dan memiliki kriteria-kriteria yang baik, yang manis. Tujuannya apa? Badzalika liyasluha qalbuhu liwat isirna fi, ketika dia itu cerdas. Ya, cerdas dalam arti bisa membedakan mana yang baik dan buruk yang kemudian dia laksanakan. Kemudian dia memiliki perilaku yang baik. Maka
hatinya atau dirinya itu akan menjadi wadah untuk apa? Untuk menerima sir yang Syekh Ad-Dasuki berikan kepada para murid-muridnya. Ini udah belum sih mengenai bahwa seseorang itu enggak asa namanya. Meskipun secara biologis ada seseorang yang menjadi anak dari seorang guru, tetapi anak tersebut tidak melaksanakan apa yang menjadi ajaran dari bapaknya, maka meskipun dia itu adalah secara biologis anaknya, tapi secara kerohanian lain. Udah kayaknya mah ya, udah itu mah. Nu mana eta pohola. Nah, di halaman 66 itu, malam yakun afifan nadhifan syarifan falaysa huwa min auladi walau kana lisulbi. Kan, barang siapa yang dia itu tidak bersih, tidak menjaga diri, tidak bersih, tidak mulia, maka bukanlah dia itu termasuk anak-anakku, meskipun dia itu adalah kana lisulbi, meskipun anaknya itu adalah anak kandung. Sehingga yang menjadi barometer itu adalah bagaimana seseorang itu melaksanakan sebuah ajaran tarekat khususnya ya. Itu tujuannya agar dia itu layak untuk menerima sir yang dimiliki oleh beliau atau seorang guru kepada muridnya. Faya auladi. Nah, sehingga wahai anak-anakku, in kuntum shodikin, ketika kalian adalah orang-orang yang jujur fil iradah, dalam iradah untuk menjadi murid nih. Kalau memang kalian itu adalah orang-orang yang jujur dalam menjadi murid, fala tudannisu tariqi, maka jangan sampai sekali-kali kalian itu merusak atau mengotori tarekatku. Tarekat mengajarkan ikhlas, tapi kita justru jauh dari keikhlasan. Tarekat mengajarkan kepada pasrah kepada Allah Ta'ala, tapi dalam diri kita itu selalu ada keraguan-raguan. Tarekat mengajarkan kita untuk hanya bersandar kepada Allah Ta'ala, tapi kita ini bersandar kepada makhluk, sehingga itu justru mengotori tarekat. Sehingga fala tal'abu fi tahqiqi, jangan sampai kalian itu bermain-main dengan apa yang sudah aku pastikan. Wala tulabbisu anfusakum wala tulabbisu ala anfusikum fi sidq, dalam kejujuran jangan sampai kalian itu membuat samar. Wa akhlisu, ikhlaslah kalian, takhallasu, maka wa akhlisu takhallasu. Jawab itanya. Wa akhlisu, ikhlaslah kalian semua, takhallasu, maka kalian akan menjadi orang yang ikhlas atau akan menjadi orang yang bebas, selamat gitu. Wa kama wafaina lakum bihaqqit tarbiyati wan nus, sebagaimana kami kata Syekh Ad-Dasuki sudah mencukupkan hak kalian untuk dididik dan untuk dinasihati, maka ya balik dong. Balas dong dengan apa? Fawfulana bil istima, dengarkan. Wal itiat, ambillah pelajaran. Ya, artinya mendengarkan tidak hanya mendengarkan, disimpan, dihafal dan selesai, enggak, tapi dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Wa ma amurukum illa bima amarakum bihi rabbukum, dan saya itu hakikatnya tidak memerintahkan sesuatu kepada kalian kecuali itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulnya. Ya, karena memang para wali-walinya, para kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu merupakan wakil-wakil dari Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Dalam sebuah hadis kan, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah para ahli warisnya para nabi. Ulama yang bagaimana? Bukan ulama syariat, bukan. Itu adalah sedikit dari bagian warisan dari Rasulullah SAW, tapi pewaris, ahli waris yang hakiki dari Rasul, para nabi, para rasul, itu ya ulama yang ahli hakikat, yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kalau hanya sekedar ulama-ulama syariat, mereka itu tidak memiliki memiliki keilmuan, pengenalan terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat yang hanya bersyariat saja, seakan-akan itu hanya sekedar baju, hanya sekedar pakaian, hanya sekedar ala kadarnya, tanpa ada muatan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah. Kan gitu biasanya mah.
Kan kita sering mendengarkan, ulama itu adalah ahli warisnya para rasul. Yang kemudian ada oknum-oknum yang mengatakan di samping mereka itu adalah ahli warisnya para rasul, secara genetik mereka juga dzurriyyat. Nah, sementara dari sisi akhlak, perbuatan, ucapan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para Rasulullah. Sehingga dakwah yang seperti ini bagaimana bisa masuk ke dalam hati? Itu kan segala sesuatu yang dasarnya itu adalah dari lisan, maka tidak akan masuk ke dalam hati. Tetapi ketika nasihat atau ilmu itu dasarnya, asalnya, sumbernya itu dari hati, maka akan nembus ke dalam hati. Kalau hanya sekedar dari pikiran, hanya sekedar dari bacot, maka akan masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri dan selesai. Itu. Nah, sehingga yang menjadi ahli warisnya para nabi, para rasul itu bukanlah ulama-ulama yang seperti mereka, meskipun mereka sedikit mendapatkan bagian dari warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang murni, yang mutlak itu adalah para al-ulama billah, ulama-ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu para arifin, para ahli ma'rifat. Wa kana yakul min alamatil muridis shadiq alla yaqulu qattu ana fa'alu kada nilan inya. Wallahu taala a'lam. Bisa sebelum itu barangkali ada pertanyaan baik fikih atau kekurasnya. Jadi mending dibaliknya setnya. Urutannya gitu, ulah fatul mu'in heula. Iya heula, kekuras. Jadi asa semangatnya ya. Ya kudu tasawuf heula ya kakarak fikih. Ya barangkali ada pertanyaan. Soalnya kekuras eta, energina eta. Ya. Bah, mangga bah. Isi ada pertanyaan. Ya, semua kita butuhkan kira-kira menuju untuk merifat Allah ya. Iya. Jadi diatur fikih dan sebagainya karena untuk saringan-saringan barangkali gitu. Betul. Mohon kurang lebih demikian, bah. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi syariat tasawuf doang tanpa syariat nggak bisa, begitu juga dengan sebaliknya. Syariat doang tanpa tasawuf munafik mungkin ada di mana. Dan ada hikmah tanpa syariat eta. Bro, ayo bertahan tuh bro. Ilmu kita hikmah kan. Ya ujung-ujungnya ilmu hikmah ngedukun. Dalam fikih wa lughatan al-fahm wasilahan al-ilmu bil ahkam syariah al-amaliyah wallahu taala alam. Fikih mah kitu. Selanjung dalam ngantuk. Kopi na ge eueuh. bukna kudu gede. Cai eueuh, kopi eueuh nya. Ini. Kena sabah para ulama banyak yang gitu ya. Banyak yang selisih, perselisihan. Iya. Satu kurang ngopi. Nah makanya karena di fikih itu kan dalam satu masalah, misalnya kayak tadi, apakah Rasulullah itu diutus kepada para malaikat? Ya, oke, sepakat. Cuman pengutusannya itu apakah untuk pengutusan taklif sebagai pembebanan hukum kepada mereka? Satu, atau yang kedua irsal tasyrif untuk memuliakan mereka. Nah itu kan antara dua pendapat ini ada yang paling benar itu adalah risalah taklif. Oh enggak, yang satunya itu pak gontok-gontok merasa dirinya benar. Nah itulah yang menjadi hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada ujungnya. Nah sementara kalau tidak ada muatan mengenai thariqah, mengenai tasawuf, itu kan akan tenggelam.
dalam hal yang seperti itu, sehingga wajar dari ungkapannya Syekh Ali Al-Khawas atau Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan seandainya jika orang-orang yang ahli fikih itu mengamalkan ilmu yang mereka miliki, sungguh bukan ahli fikih yang berguru kepada ahli tasawuf, tetapi sebaliknya ahli tasawuf lah yang berguru kepada ahli fikih. Tapi kan tetap pada ujungnya adalah nihayatul faqih itu adalah bidayatul sufi, bidayatul fakir. Puncaknya orang yang ahli fikih itu hanya sekedar permulaannya orang yang fakir, orang yang sedang berproses menuju Allah Ta'ala. Kenapa? Ya, orang yang fikih itu untuk mencapai keikhlasan ngoyo, untuk mencapai keikhlasan itu ngoyo, sementara fakir itu justru adalah langkah pertama untuk menuju Allah Ta'ala. Kono turun bukan fikih ta. Nah, lanjut. Qala Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah al-hirsu ala syuhudil ashar wa fi'lis sunan wal awrad wa tabawut anil ma'siyah ila an qala wa kana yaqul Allahu ta'ala khasmu kulli muridin Allahu wa kana lan ana sapa sya'ad dasuki ku yaqul ngendika sapa sya'ad dasuki Allahu ta'ala utai Allah ta'ala iku khasmu kulli muridin iku musuh saben-saben murid syahara kang mempopulerkan sapa murid nafsahu yang awak dhewe ni murid bitorikina kelawan tarekat kita walam yakum lan orang jumeneng sapa murid bihaqiha kelawan hake tarekat wastahza'alan ngejek sapa murid biha kelawan tarekat wa kana lan ana sapa syekh ad-dasuki ku yaqulu ngendika sapa syekh ad-dasuki man khana man utai sapa nang khana kang khianat sapa man lakana mongko ora ana sapa man wa man lam yata'id wa man lan utai sapane wong lam yata'id kang orang ngelap mauidhah kang orang ngelap nasihat sapa man bi kalamina kelawan kalame kita falayam si mongko ora mlaku sapa man firikabina ing dalem rombongan kita walayalum lan orang gabung sapa man bina kelawan kita fa innana maka temen setuhne kita iku lan wahibura demen sapa kita minauladina saking pira-pira anak kita illa syatira angin ing wong kang cerdas al-maliha kang al-maliha syama'ili kang manis pira-pira tingkahe dari kan uta mengkono asyatirul malihi syama'il iku liyasluha supaya bagus sapa kalbuhu atine murid liwat isirina maring nyalahaken sire kita fihi ing daleman atau fihi ing dalam murid ya. Faya auladi mongkoe pira-pira anak ingsun ing kuntum nalikane ana sapa sira kabeh iku sedikina iku pira-pira kang jujur fil iradati ing dalam iradah. Fala tudannisu mongko aja ngotori sapa sira kabeh torike ing tarekat ingsun liyasluha supaya bagus. Wala talabu lan aja dolenan sapa sira kabeh fi tahqiqi ing dalam pernyataan ingsun wala tulabbisu lan aja gawe samar sapa sira kabeh ala anfusikum ing atase awak dewe sira kabeh fisike ing dalam kejujuran wa akhlisulan podo ikhlas sapa sira kabeh wa takhallasulan podo usaha ikhlas sapa sira kabeh wa kamalan qaidine barang wa faina nyukupaken sapa kita lakum maring sira kabeh bi haqqi tarbiyati kelawan hak pendidikan wa nusailan nasihat fawufu mongko podo nyukupono sapa sira kabeh lan maring kita bil istimai maring ngrungoaken oleh itiadilan ngalap nasihat wa ma'amurukum lan ora merintahkan sapa sira ingsun ing sira kabeh illa angin kelawan illa bima angin kelawan barang amarakum kang merintahkan ing sira kabeh bihi kelawan mas sapa rabbukum pangeran sira kabeh wa nabiyukum lan nabi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam. Wes, rada ngantuk kurang ya. Wa kana ya subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.